Baik, Ibu izin share screen. Suara Ibu terdengar, Kak? Terdengar jelas, Ibu. Ya, baik. Bismillah, Ibu izin share screen. Ya, mohon maaf Ibu belum presensi. Nanti Ibu presensi setelah kita selesaikan ini. Baik, topik hari ini mestinya dibawakan oleh Pak Arya Hadi Darmawan tentang kelompok sasaran dan hubungan produksi ekonomi lokal. Kalau nanti ada pertanyaan atau tanggapan, kita bisa lewat chat. Kemudian yang kedua, Ibu nggak tahu, kalau Ibu belum presensi, kalian belum bisa presensi ya, Kak? Iya, Bu. Iya, ya. Ibu presensi setelah ini. Baik, ini adalah topik minggu kelima, pokok bahasan keempat. Ada tujuan dari pembelajaran untuk hari ini adalah yang pertama kita belajar dalam konteks ekonomi lokal dan kewirausahaan sosial itu identifikasi, to identify target group atau kelompok sasaran. Kemudian dalam mengidentifikasi target group ini kita juga akan analisa bagaimana pola-pola hubungan produksi di dalam praktek-praktek ekonomi lokal terkait kelompok-kelompok atau target group tersebut. Jadi identifikasi target group, kemudian menganalisis pola hubungan produksi yang terjadi dalam praktek ekonomi lokal antara kelompok-kelompok target group tersebut. Yang kedua adalah kita analisa, kemudian setelah lihat pola hubungan, dinamikanya. Jadi kalau bahasa dinamika berulang kali Bu sampaikan, itu sederhananya kita seperti lari di tempat. Ada tarik-menarik hubungan antar stakeholder kah, atau antar kepentingan yang berbeda, sehingga selalu istilahnya ya dinamis perubahan dari hubungan produksi tersebut. Kemudian yang terakhir tentu diharapkan kalian mampu memberi solusi atas dinamika yang terjadi. Jadi kalau ada dinamika atau perubahan di tempat antara terkait hubungan produksi dalam konteks ekonomi lokal, so what? Apa solusinya atas perubahan tersebut? Kita bisa lihat mengapa untuk memotivasi Anda untuk membuka wawasan, tembakan pertama adalah mengapa kita perlu membahas ini tentang target group dan tentang pola hubungan produksi ekonomi lokal. Ya. Yang pertama kita acu dari UNDP ya 2015 ya untuk mencapai pembangunan manusia berkelanjutan atau kita sebut saja pencapaian SDGs di dalamnya, maka diharapkan ekonomi lokal yang sedang menjadi fokus perhatian kita di dalam mengembangkannya, itu sebenarnya diharapkan ekonomi lokal ini mampu ya meningkatkan, kalau mau bahasa sederhananya Kak, harapannya ekonomi lokal yang dikembangkan di satu komunitas atau masyarakat itu mampu menciptakan atau meningkatkan social capital. Mestinya begitu. Ekonomi berkembang di satu wilayah, harapannya dalam kacamata sosiologis, sosial kapitalnya meningkat. Sosial kapital itu dilihat dari kohesi ya, sosial ekonomi dan kohesi dalam satu wilayah. Caranya gimana Bu melihat sosial kapital dalam pengembangan ekonomi wilayah? Gunakan teori sosial kapital, modal sosial. Networkingnya gimana? Kerjasamanya gimana? Kemitraannya bagaimana? Ya. Antar siapa? Antar stakeholders, antar pelaku-pelaku yang bergerak di dalam local economic. Ini udah tools pertama. Jadi kacamata pertama untuk melihat dinamika yang terjadi dalam pengembangan ekonomi lokal, kita lihat apakah ekonomi lokal mampu mengembangkan social capital di dalam komunitasnya enggak? Dengan melihat networking-nya, kerjasamanya, cooperation-nya, dan partnership antar semua pihak yang terlibat. Nah, kita lihat yang kedua adalah siapa saja sih Bu aktor yang terlibat di dalam pengembangan ekonomi lokal. Sebenarnya Bu juga di awal sudah mengatakan ada 3 pihak yang terbesar. Government,
pemerintah, bisnis atau dunia usaha, di dalamnya termasuk pengembangan UMKM, dan tentu community atau masyarakat lokal. Nah, masyarakat lokal inilah yang sampai sekarang oleh pemerintah di dalam mengimplementasikan kebijakannya selalu pendekatannya target group, kelompok-kelompok. Kalau kakak tertarik analisa mengapa ya ekonomi lokal tidak berkembang, jangan-jangan salah membentuk kelompoknya. Itu sudah satu analisa. Target grupnya ternyata cara mengembangkannya nggak benar. Kalau dalam ilmu community development tidak partisipasif, tidak ada perencanaan berdasarkan kebutuhan misalnya. Yang ketiga, ya, pengembangan ekonomi lokal harusnya berdasarkan lokalitasnya. Apa Ibu? Artinya bagaimana setting pengembangan ekonomi di dalam konteks pola-pola hubungan produksi yang ada dalam ekonomi lokal. Jadi sebelum memberikan intervensi, itu bahasa top down ya, intervensi ya. Sebelum memberikan pendampingan, kita mestinya mengamati dulu atau social mapping, memetakan dulu pola hubungan produksi yang sudah ada seperti apa sih? Antara siapa, Bu? Kalau kalian tertarik pada ekologi sawah, ya berarti hubungan produksi antara petani dan pekerjanya, atau antara petani dengan pedagang atau tengkulak, atau petani enggak tengkulak lagi deh Bu, dengan koperasi, atau petani dengan BUMDes. Itu contohnya tadi petani ya. Oke, isu keempat adalah salah satu indikator. Ya kalau mau melihat sampai mana sih Bu keberhasilan pengembangan ekonomi lokal? Nah, salah satu indikator ekonomi lokal satu masyarakat berhasil adalah adanya empowerment of business, small business. Jadi keberdayaan dari usaha mikro kecil. Ya. Gimana cara mengukur keberdayaan dari usaha-usaha yang berada di arena pengembangan ekonomi lokal? Yaitu keberdayaan dilihat sampai mana proses produksi, jadi pola hubungan produksi, proses memproduksi, proses memasarkan, itu kalau bahasanya agribisnis itu value chain. Jadi tata niaga dari mulai bahan baku masuk di spot pupuk dan sebagainya oleh pedagang masuk ke petani, petani berproduksi bersama tenaga kerjanya, kemudian marketing memasarkan. Nah, dalam konteks itu ya, bagaimana pola-pola hubungan produksinya? Apakah pola hubungan produksinya sudah memberdayakan? Memberdayakan paling sederhana adalah meningkatkan pendapatan atau sharing profit, bahasa teman-teman agribisnis, profit sharingnya berkeadilan. Oke, itu udah tools ke berapa ini tadi ya? Ini baru pemancing. Mengapa penting? Ya. Dan akhirnya target group yang paling penting. Meskipun Ibu tadi sudah menyampaikan target group sudah satu analisa sendiri. Kenapa nggak berkembang ya? Jangan-jangan pembentukan kelompoknya bias elit kah, bias kepentingan kah, gitu. Jadi kelompok sasaran di dalam pengembangan ekonomi lokal itu harus dilihat betul. Bagaimana pelaku usaha lokalnya? Katanya ekonomi lokal, Bu. Ternyata yang usaha orang luar semua, pendatang menguasai wilayah itu. Siapa pelaku usaha baru? Siapa investor? Investor itu menjadi penting karena dalam ekonomi ada konsep namanya rent seeking. Bu, betul. Ibu kan contohnya Cirebon ya, pengrajin ya. Pengrajin rotan Cirebon itu berkembang, Bu. Tetapi di sana banyak rent seeking. Rent seeking itu adalah pembonceng-pembonceng yang mencari keuntungan. Jadi ternyata itu adalah ada anggota DPR K, ada pejabat K yang justru menjadi pedagang besar mengambil keuntungan dari situ. Ibu kayaknya provokator ya, tapi inilah cerita yang terjadi. Oke, ini mengapa penting di sini. Oke, Ibu lanjutkan. Ada tipologinya Kak kalau mau melihat target group ya. Target group itu bisa yang internal dulu, berarti yang ada di dalam konteks wilayah kelompok ekonomi lokal. Tentu ada usaha-usaha lokal. Usaha lokalnya mulai basis yang agro
agriculture, pertanian dalam arti luas ya. Kalau Ibu bilang pertanian itu arti luas ya, nggak hanya pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, apalagi itu yang belum tersebut. Jangan sampai itu terlewat. Ya, itu kemudian baru dari itu menjadi agroindustri atau usaha-usaha kecil dengan bahan baku pertanian, atau kemudian ke non pertanian seperti pengrajin batik, usaha makanan tradisional. Usaha makanan tradisional pun masih bisa bahan bakunya dari pangan ya, pertanian, atau kerajinan-kerajinan, atau sekarang yang lagi tren adalah oleh Kementerian Pariwisata adalah ekowisata. Ada agrowisata, ada ekowisata, banyak namanya. Itu adalah kelompok internal. Ibu baru bicara kelompok, belum pelakunya. Bisa kelompoknya ibu-ibu, kelompoknya bapak-bapak, kelompoknya kaum muda, gitu ya. Yang kedua adalah identifikasi sasaran eksternal. Siapa mereka? Walaupun mungkin pedagangnya itu sudah punya pola hubungan yang sampai patron klan, sampai saling bantu luar biasa dengan kelompok aslinya, tetap kita menyebut kelompok sasaran mitra dagang itu adalah eksternal. Ya. Bahkan sampai ke pasar ekspor. Mulai dari kalau di agribisnis itu mulai dari pedagang kecil lokal, pedagang menengah, kemudian pedagang besar sampai eksportir. Kemudian Ibu nggak tahu kenapa disebut sekutu politik ya, mungkin punya aliran politik, identitas politik yang sama dan mensupport di dalam modal atau di dalam pemasaran. Mitra budaya, mahasiswa dan pelaku bisnis lain ya. Mungkin kalau ini konteksnya digital marketing, perdagangan online, ini tentu akan banyak siapa sasaran eksternal di dalamnya. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu ada kelompok sasaran internal dan eksternal, maka bagaimana ya caranya membangun networking? Mestinya Ibu sebutnya networking dulu, baru kerjasama, kemitraan, bahkan mungkin kooperasi. Kalau di pengemas itu ada 4 tipologi ya: networking, koordinasi, cooperation, sampai integrasi kalau nggak salah. Ya, ada kemitraan. Ini konsepnya menggunakan mitra. Gimana tahapannya? Yang pertama adalah, ini juga tahapan yang bisa melihat sampai mana sih keberhasilan kemitraan. Tingkat kemitraannya kuat atau lemah. Itu bisa digunakan 6 tipe ini. Prosesnya diikuti nggak? Pertama, bentuk iklim yang kondusif. Jadi suasana usaha bisnis yang kondusif, saling percayakah, kemudian kebijakan dari pemerintah melindungi, mensupport, misalnya dengan adanya BUMDes. Kemudian yang kedua adalah tentukan kelompok-kelompok ekonomi sejenis, klasternya. Ini mau klaster hulu, ya klaster hulu berarti pedagang produsen dulu, petani produsen, maaf bukan pedagang, petani produsen yang sejenis. Bu, ini mau para petani kopi, Bu, yang saya kelompokkan. Karena petani kopi saat ini sedang trendsetter. Di mana-mana kafe kopi luar biasa. Jadi saya ingin lihat seperti apa sih petani kopi gitu di dalam mengembangkan ekonomi lokalnya. Terus kalau jalur supply chain tadi yang petengah berarti kelompok-kelompok yang menampung hasil dari kopi. Mulai dari pedagang kecil sampai eksportir. Teman-teman perusahaan swasta banyak melakukan pendampingan ke petani karena berharap dapat meningkatkan kualitas sehingga hasil ekspornya itu akan lebih baik gitu. Sampai yang paling hilir adalah marketing ya. Jadi menentukan klaster. Yang ketiga, bagaimana kemitraannya itu dianalisa. Kemitraannya apakah patron klien, apakah peer, perkebunan inti rakyat ya, hubungan antara ada satu inti, ada rakyat, atau profit sharing gitu. Jadi kemitraan akan beragam. Kemudian perkuat bagaimana memelihara atau kalau udah kerjasama itu tetap harus ada dirawat gitu. Ya kita berteman aja kalau nggak dirawat, nggak pernah say hello, nggak pernah bertemu, tentu lama-lama akan lemah. Perkuat kemitraan, promosikan klaster, jadi mempromosikan kekuatan kohesivitas dari kelompok-kelompok ini ya, dan mengembangkan klaster yang lain.
Ini kalau terjemahannya di online itu Ibu nggak mau menyebut nama, tetapi ada kan bagaimana usaha sejenis udah dirangkul menjadi satu kekuatan shop gitu ya, toko apa gitu ya, itu semuanya sudah menjadi satu, dipromosikan, kemudian tidak hanya mempromosikan usaha-usaha, tapi berkembang menjadi menerima saham, berkembang dengan kerjasama dengan apa namanya ekspedisi ya, antar jemput. Jadi yang punya usaha udah nggak usah bingung kalau ada yang pesen, udah ada tuh mitranya namanya apa gitu yang antar jemput produknya. Belum lagi apa dropship ya, apa namanya tuh yang dia bagian ini yang beli terus ngomong, Bu Titi tolong produksi ini dalam ini, nanti tinggal kami yang kirimkan gitu. Kalau bicara online luar biasa. Tapi ini paling tidak menurut Ibu bermanfaat tentang identifikasi kelompok sasaran dan bagaimana tahap membangun kemitraan. Ibu lanjutkan dulu tentang identifikasi pola hubungan produksi dalam praktek. Sebelum Ibu lanjut, sepertinya pemancing Ibu sudah membuat kalian apa namanya, mungkin termotivasi. Ada yang mau sharing? Siapa? Oke, Ibu stop share dulu, nggak apa-apa. Ada yang raise hand, angkat tangan, mau mengkomentari dua pemancing Ibu tadi? Oh, oke, izin ke toilet. Siapa, Kak? Ayo semangat. Oke, Rizky, raise hand. Oke, Ibu tulis. Silakan, Kak Rizky. Terima kasih, Ibu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Dengar. Ya, mohon maaf kalau ada kendala sinyal di off kan juga nggak apa-apa. Kemarin Ibu terlempar 2 kali nih gara-gara sinyal. Bismillah, Iya, Bu. lancar. Silakan, Kak Rizky. Ini, Bu, saya mungkin akan mengomentari mengenai proses tahapan pembentukan kemitraan ya, Bu. Oke. Jadi saya melihat apakah itu kemitraan yang terbangun itu hanya untuk kemitraan ekonomi atau bagaimana, Bu? Karena saya kan juga kebetulan kemarin itu PKM dan proses pembentukan mitranya tidak demikian, Bu. Nah, jadi saya punya metode sendiri dalam untuk membangun kemitraan tadi, Bu. Jadi saya pertama itu menghubungi dulu, kita mendudukkan masalah, baru nanti kita bangun kemitraan karena kita punya sama-sama solusi begitu, Bu. Oke. Apakah saklek seperti itu atau gimana, Bu? Oke, Kak Rizky, Ibu paham maksudnya. Ini tadi memang karena judulnya ekonomi lokal, jadi kemudian fokusnya dalam topik pola hubungan produksi membangun kemitraan adalah dalam konteks mengembangkan ekonominya. Tetapi Ibu kemudian menyadari Kak Rizky sedang membahas membangun kemitraan mungkin ke social entrepreneurship ya, menyelesaikan masalah ya, ke penyelesaian solusi yang kemudian bermanfaat untuk masyarakat. Ya betul Kak, tahapannya itu tadi kan disebut menciptakan iklim yang kondusif. Nah, iklim kondusif itu pertama ya sederhana aja kalau kita berteman saling kenal, kemudian dalam pengembangan masyarakat kan kita mulai dengan identifikasi masalah, kemudian menyadari oh ini ternyata masalah toh. Kemudian kita petakan siapa punya apa. Oh, Bu Titi punya tempat, silakan dipakai. Oh, saya punya jaringan luar biasa, saya punya WA grup banyak untuk misalnya ini isu tentang lingkungan. Betul Kak, jadi menciptakan itu bahasa lainnya menciptakan iklim yang kondusif dulu, baru ternyata besar ya, Bu ya. Ya betul. Untuk social entrepreneurship juga bisa. Makasih ya Kak Rizky ya, bagus pertanyaannya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ini yang kedua ini udah pejuang ya Kak Rizky juga, Rizky Andre. Terus yang ketiga siapa? Ya silakan Kak Rizky Andre. Ya, tadi tertarik dengan cerita yang ada di Cirebon ya tentang pengrajin rotan yang ternyata sebenarnya ada apa namanya yang mencari keuntungan gitu, tadi salah satunya oknumnya seperti pejabat-pejabat gitu. Nah, Bu, saya tuh jadi penasaran sebenarnya kalau misalkan dalam usaha sosial itu dikatakan seseorang itu mencari keuntungan tuh ada cut off-nya nggak sih? Kadang kan kalau misalkan kewirausahaan sosial itu kan juga kewirausahaan yang bergerak di bidang sosial, tapi juga dia kan istilahnya juga pasti mendapat keuntungan kan. Cuman kan di sini kayak mungkin saya
minta diklarifikasi kayak sejauh mana sih dikatakan dia tuh mencari keuntungan atau dia tuh sosial gitu. Soalnya kalau misalkan lihat dari yang Asoka juga kan dia Asoka Foundation itu kan dia memberikan juga ini ya apa ya dana gitu, suntikan dana kepada social entrepreneurship dan iya jadi kayak bingung gitu kalau misalkan kayak gitu dia apakah pencari keuntungan juga atau kayak gimana Bu? Ya Kak, pagi-pagi pertanyaanmu udah menggelitik. Iya, betul. Semua berorientasi keuntungan, tapi makna keuntungannya berbeda. Kalau di social entrepreneurship itu benefit ya, manfaat. Tentu bahwa manfaat itu ada manfaat ekonomi juga, artinya bahwa melalui berkah kita bisa bekerja sama menyelesaikan masalah lingkungan, misalnya sampah, kemudian itu ketika dijual juga menjadi duit, tetapi duitnya itu kemudian juga untuk mensejahterakan semua, tidak hanya seseorang gitu. Nah, itu yang poinnya. Kalau yang keuntungan yang entrepreneurship awal gitu, yang skenario entrepreneurship awal itu adalah profit oriented, berorientasi keuntungan dan lebih pada keuntungan untuk pribadinya atau untuk usahanya. Katakanlah ya, ketika kita punya industri, punya usaha, ya usahanya udah level menengah besar gitu ya, ada pegawai, ketika ada keuntungan, bukan untuk meningkatkan gajinya pegawai, tapi untuk beli permodalan teknologi lagi, bahkan ya pokoknya industrinya makin besar dan tentu gajinya utama si pemilik industri itu yang besar. Nah itu kalau pernah ingat dalam teori Marxian gitu, jadi malah mengeksploitasi, maksud ibu begitu. Nah itu yang nggak boleh. Nah tadi yang rent seeking itu kalau beliau membuka jalur marketing memang dengan nawa itu untuk betul bahwa ada tingkat pendapatan bahkan tingkat kesejahteraan masyarakat di tempat itu yang lebih tinggi, it's fine. Tapi seringkali dalam profit share, pembagian keuntungan menunjukkan ternyata dia bermain itu untuk mensejahterakan kelompoknya atau dirinya. Begitu Kak yang dikoreksi. Ya. Kemudian ikut mata kuliah kapital investasi sosial nggak? Ingat nggak? Belum ya? Belum ada ya? Belum masa. Oh ya, yang baru. Nah, itu ada bagaimana semacam Asoka, semacam industri perusahaan-perusahaan motor, perusahaan baju, sepatu itu kemudian ada namanya investasi sosial. Jadi pembeli itu juga mitra, kemudian pembeli itu dilayani dengan baik, bahkan ada apa istilahnya capacity building, kemudian dia dengan ikhlas pembeli itu menyisihkan uangnya itu untuk diberikan ke katakanlah tadi Asoka misalnya, diberikan untuk apa? Bukan untuk Asoka, tetapi kemudian misalnya kita mau bantu golongan difabel lah, kita mau bantu golongan lansia yang penyakit pikun itu investasi sosial. Itulah harapannya bahwa untung betul, tapi lebih ke benefit untuk bersama, gitu Kak. Ya, makasih Kak Rizky. Siapa lagi ya? Kak Lutfi ya? Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Silakan Kak Lutfi. Iya Bu, sebelumnya mohon maaf apakah saya terdengar? Terdengar Kak Lutfi. Baik. Saya tadi tertarik dengan poin yang terakhir tentang tahapan membangun kemitraan. Itu di situ dijelaskan bahwa akan ada pengembangan klaster lain. Mungkin contohnya akan ada usaha sejenis yang dirangkul menjadi satu usaha. Mungkin dapat digambarkan akhir-akhir ini ada Gojek dan Tokopedia mungkin ya Bu. Dan saya ingin bertanya. Sebenarnya Ibu nggak mau nyebut nama ya, nggak apa-apa lah, terpaksa ya Nak ya. Oke, terus. Ya, saya ingin bertanya mungkin bagaimana ini dalam konteks ekonomi lokal, bagaimana pembangunan ekonomi lokal ini dapat memiliki power untuk memutuskan hal-hal seperti mungkin membagi hasil dan lain sebagainya. Mungkin sebelum bekerja sama akan ada MOU yang kemungkinan menguntungkan salah satu pihak saja. Kemungkinan kemitraan eksternal, kemungkinan kemitraan dengan eksternal itu akan menimbulkan ketimpangan keuntungan misalnya karena analisis bisnis yang dilakukan kemitraan eksternal itu lebih baik daripada orang-orang ekonomi lokal, orang-orang yang berada di
jajaran ekonomi lokal. Seperti itu. Mungkin bagaimana seharusnya masyarakat lokal yang membangun perekonomian lokal di suatu daerah itu mencegah hal-hal tersebut. Kak Lutfi, kau udah jawab sendiri loh. Kau jawab sendiri. Udah betul. Jadi sebelum kita harus bekerja sama tetap. Nggak boleh kita, namanya mandiri itu bukan berarti makan sendiri, minum sendiri. Semuanya tuh tetap harus membangun kerjasama. Tapi bagaimana kerjasama itu power and power. Jadi sama-sama berdaya, sama-sama berkeadilan. Nah syaratnya tentu mereka yang komunitasnya yang belum power atau masih powerless itulah yang harus dikuatkan. Mengembangkan ekonomi lokal itu harusnya memperkuat kohesivitas. Tadi kan begitu, modal sosial. Jadi dengan ekonomi lokal yang disadari bahwa ini milik kita, ini kita punya 5 modal sosial, ini alam kita. Kemudian kita bisa mengembangkan finansial kita, mungkin akses ke bank, tetapi kayak Grameen Bank itu bagaimana ada tokoh setempat yang memperjuangkan tanpa jaminan misalnya. Itu. Kemudian kita punya kekuatan modal sosial, jadi kita ingat bahwa kita bersama-sama tinggal di tanah yang sama, bersatu untuk membangun lokalitas kita gitu ya. Kemudian modal manusia bahwa hai anak-anak muda yang kuliah di IPB, ayo balik kampung, kita bangun ekonomi kita, modal manusia. Apalagi teknologi, kalian lebih pandai, kalian adalah agent of change of maker, melalui teknologi, mari kita sarana digitalnya dikuatkan, kita walaupun desa, mungkin Ibu bilang desa bisa diredefinisi, desa itu bukan sesuatu yang masyarakat terbelah, dapat ilmu dari kota tapi kondisi fisiknya lemah, enggak. Tetapi desa adalah lokasinya aja di pedesaan masih bisa lihat hijau dan sebagainya, tapi fasilitasnya enggak ada gap sama kota. Itu mimpi Ibu. Mestinya kita redefinisi desa. Desa sama dengan kota, fasilitasnya. Tetapi kita punya kekuatan kolektif, kita masih punya sumber daya alam yang bagus, gitu. Itu ceritanya, Kak. Jadi mudah-mudahan ditangkap, Ibu kayaknya buru-buru. Tetapi maksud Ibu, kita kuatkan lokalitas sambil membangun networking. Kalau bisa networking itu memang punya nawa itu yang sama, gitu bahasa Ibu kali ya. Nawa itunya harus sama. Oke, masing-masing otak pasti punya kepentingan berbeda, ya kita pahami pasti punya kepentingan masing-masing. Tapi ingatlah, jangan kemudian menjadi egois, profit oriented sendiri. Nah itu yang nggak benar. Mudah-mudahan kalau ilmunya yang kakak sebut tadi, usaha-usaha besar itu juga berpikirnya begitu, bukan untuk kekuasaannya sendiri, tetapi memberdayakan sehingga kalau mereka udah nggak ada, tukang-tukang motor itu juga punya kekuatan sebagai kolektivitas satu wilayah. Gitu Kak Lutfi, ya. Iya Bu, terima kasih. Baik, kau sudah jawab sebenarnya. Baik, Ibu lanjut share screen dulu ya Kak, izin ya. Oke, kita mulai dengan identifikasi ya, pola-pola hubungan produksi. Ya, yang pertama adalah pola hubungan produksi pakai akronim fungsi ya. Fungsi dari kita lihat pasar. Di pasar ada juga hubungan produksi antara siapa? Antara pedagang dan pembeli, antara pemasok bahan baku dengan pedagangnya. Ada fungsi pertukaran ya jelas. Pertukaran barang, bahkan ada pasar tenaga kerja berarti pertukarannya jasa. Ada transaksi, ya transaksi itu berarti sudah terkait ada tukar menukar uang untuk kesepakatan melepas apa, menerima apa, dan teknologi. Ya. Ini pada masa awal, kalau kita bisa melihat pada masa perubahan-perubahan aktivitas ekonomi, ingat kakak ketika Ibu bilang ekonomi adalah bagaimana orang mulai mengelola sumber daya. Ya, mengolah sumber daya itulah ekonomi. Ekonomi paling asli itu adalah ekonomi berburu dan meramu. Ya. Kalau berburu dan meramu itu semuanya sedang mencari atau kalau istilahnya Ibu sekarang pelaju. Petik langsung jual, tapi itu belum dijual, itu dipetik tapi untuk kebutuhan sendiri, untuk subsisten. Jadi semua teknologi diciptakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kemudian tahapan kedua adalah ladang berpindah.
Kalau ladang berpindah, kolektivitasnya sudah makin kuat. Dalam kolektivitas itu satu masa mungkin 3 kali tanam mereka pada satu kebun tertentu. Mereka menyadari lingkungan harus dijaga, harus tetap tidak ada degradasi lahan, sehingga setelah 3 kali tanam mereka harus pindah tempat dan yang di situ harus dihijaukan kembali. Atau kita ingat ada namanya istilahnya sasi ya, di dalam sasi itu adalah ada masa-masa tertentu tidak boleh memetik hasil panen gitu. Kemudian yang kedua adalah kita udah melihat di sini sudah mulai pasar, berarti artinya panen tidak hanya untuk dimakan sendiri, tapi sudah ada kelebihan dari hasil panen itu untuk dijual ke pasar. Nah, kalau udah di pasar berarti ada pertukaran. Pertukarannya aslinya dulu pertukaran nggak pakai uang, belum ada nilai uang. Jadi ibu punya bawang 1 kilo ditukar dengan telur 5 butir misalnya. Jadi itu istilahnya apa kok ibu lupa. Pokoknya tukar barter ya, istilahnya barter. Itu barter. 10 tahun lalu ibu di Papua masih ada itu barter. Dan mereka walaupun pakai uang, polanya masih barter. Jadi udah di satu kelompok-kelompok kecil gitu bawang. Ini harganya misalnya 10.000. Kalau ibu bilang 15.000 nggak boleh, memang harganya 10.000. Nggak berarti kemudian ditambah 5.000 nggak. Jadi ya kalau mau ya ini beli 10.000, 10.000, 10.000, masih pola pertukaran seperti itu. Dan kemudian sudah mulailah transportasi, artinya berpindah tempat, tidak hanya di pasar, tapi dikirim ke daerah-daerah lain. Yang terakhir, di gambar keempat ini sudah nampaklah mall ya dengan sarana angkutan, kemudian berpindah sampai kepada pedagang besar yang kok ibu nyebut mall ya, pokoknya pasar terpusat ya, mau Maret gitu ibu nggak mau nyebut ini. Jadi perubahan teknologi, perubahan cara kerja, perubahan sarana transportasi semuanya mempengaruhi pola hubungan produksi. Yang tadinya hubungan produksi ciri sosialnya kuat, semakin hubungan produksinya cirinya kontraktual. Ada uang, ada barang. Gitu ya. Oke, kemudian bagaimana pola-pola itu bisa terbangun dan berubah? Ini alat analisanya, Kak, toolsnya ada 3 ya faktor yang menentukan pola-pola hubungan produksi itu berbeda. Yang pertama adalah proses produksinya seperti apa? Proses produksinya masih basisnya tenaga kerja atau proses produksinya basisnya masih antara tenaga kerja dan modal, atau basisnya sudah modal. Modal itu artinya kapital, sudah basisnya bukan lagi tenaga kerja, tapi modal dalam arti teknologi atau modal dalam arti uang. Satu proses produksi. Jadi bagaimana menggunakan tenaga kerja? Masih cirinya tolong-menolong, artinya basisnya adalah basis tenaga kerja saling bantu. Besok panen di tempat saya ya, lain waktu panen di tempat lain. Atau basisnya sudah kemudian dalam bentuk apa namanya itu ya, disebutnya ada satu orang yang kemudian mengorganisir tenaga kerja yang untuk bekerja. Bu Titi mau panen, saya punya tim dan kelompok. Silakan, Ibu mau berapa hektar, harganya segini, sudah mulai begitu. Kemudian kalau udah ada teknologi lagi, Bu, kami sudah menggunakan teknologi yang lebih canggih ya, karena ini ada biaya perawatan, ada bensin, ini harganya lebih tinggi. Jadi semakin ke arah kontraktual. Itu proses produksinya. Kemudian pasarnya. Pasarnya tadi apakah barter yang Ibu sebut tadi, barter masih enggak kok, saya enggak jual beli kok, ini karena saya butuh telur dan Bapak itu butuh bawang merah, ya kita tukar lah. Dan kita tahu kalau telur 5 dapat bawang merah 1 kilo misalnya, itu barter. Kemudian dikenallah ekonomi uang. Kalau udah ekonomi uang ya sudah, itu dinilai satu
nggak di kilo itu, pokoknya ini satu gerombol gitu bawang merah, ini uangnya harganya 10.000, nggak boleh naik maupun nggak boleh turun. Jadi kalau beli 15.000 nggak ada, Bu. Jadi belinya 10.000 atau 20.000 atau 30.000, itu tadinya begitu. Kemudian perubahan pembayaran dalam pasar, tadinya cash, mungkin sekarang udah pakai kredit, atau malah sekarang apa sih, pakai barcode gitu ya, udah mulai ya di warung-warung juga udah pakai barcode gitu. Dan grading dan kemasan. Dua hal itu, proses produksi dan pasar, itu masih ditambah dengan intervensi. Siapa Bu intervensi? Ibu sebenarnya nggak mau pakai bahasa intervensi, tapi intervensi. Intervensi itu adalah kekuatan dari luar komunitas, ya, yang kemudian menentukan pola-pola hubungan produksi yang sudah ada. Dapat berupa politik atau kebijakan atau sederhananya aturan dari luar, ya. Misalnya tadi Ibu kembali ke pengrajin di Cirebon. Dulu mereka masih boleh mengekspor bahan mentah. Kemudian ada kebijakan melarang, nggak boleh lagi. Bu Titi udah nggak boleh melarang ekspor bahan baku asli. Ekspornya harus sudah dalam bentuk kerajinan. Artinya furniture udah baik. Oke. Setelah itu furniture pun itu sudah harus yang utuh, bukan lagi yang sub gitu. Jadi ada perkembangan intervensi. Dan bila ditelisik pakai ekonomi politik, ya politik ekonomi lokal akan nampak siapa sih kepentingan aktor yang bermain gitu. Itu satu politik. Yang kedua adalah monster, bahasanya Pak Arya ya, monster. Ada kekuatan kapitalis, artinya kekuatan pemodal besar yang kalau udah korporasi bekerja sama dengan politik, ya sudah, mereka akan udahlah, jangan usaha-usaha kecil itu susah kalau diekspor itu kualitasnya sebagainya. Kita bikin industri lah, bikin pabrik besar furniture dari rotan. Itu lebih menguntungkan. Nah, sudah. Jadi kemudian para pengrajin, para usaha kecil gimana? Jadi buruh atas perusahaan besar. Dia bikin kerajinan, dikumpulkan oleh industri besar, diperbaiki, dibaguskan, baru diekspor. Kemudian ada modernisasi. Modernisasi berarti itu kekuatan pengaruh budaya luar, bahwa ini yang terbaik, ini yang bagus, yang asli polanya begini udah jelek. Kemudian industrialisasi dan gender. Gender juga menentukan bagaimana pengaruh-pengaruh aslinya yang bekerja itu adalah misalnya sebagai pengrajin, untuk mensupport adalah kaum perempuan. Tetapi ketika teknologi berkembang digeser oleh laki-laki misalnya. Nah, ketiga hal inilah yang akan menentukan pola-pola hubungan produksi lokal. Oke, Ibu lanjut dulu, belum Ibu buka pertanyaan. Nah, bagaimana strateginya ya? Ini kasus nih ya. Nanti Ibu share, mudah-mudahan ada tulisan-tulisannya. Ini hasil riset strategi membangun pola-pola hubungan produksi untuk kasus usaha konveksi ya. Jadi ada pengusaha, ada peluang pasar, ada modal. Pasti dua hal itu, modal dan pasar. Kemudian pasarnya bisa karena individu, toko, pedagang pasar. Modalnya dalam bentuk alat, bahan, dan uang. Jadi ini akan membantu semua dalam membentuk pola hubungan produksi. Nanti bisa dipelajari, Ibu lanjutkan. Ini kasus ya di Melangi, Yogyakarta. Bagaimana pola hubungan produksi dan strategi yang dibangun oleh pengusaha konveksi di Jogja. Contoh lain lagi, ini adalah usaha agel. Apa ya usaha agel nih? Usaha agel di Jogja juga, hubungan produksi ini udah lebih besar, mulai dari relasi pertukaran internal di dalam usaha pengrajin sendiri di lokalitasnya, ada perajin, kemudian ada koordinator 1, koordinator 2, juragang. Benar nih namanya juragang, Ibu kira salah, tapi benar di Jogja namanya juragang, bukan juragan. Kemudian eksportir, ini pola 1, relasinya masih pertukaran. Kemudian lebih luas lagi, tidak hanya juragan yang mengelola. Kalau ini tadi
urutannya perajin, koordinator juragan, eksportir. Kalau ini udah berkembang di sini, gimana caranya Ibu nggak bisa ini? Ada pengrajin, ada koordinator, ada yang mandiri, itu punya jaringan dengan juragan ke eksportir. Ya. Kemudian pola ketiga adalah pertukaran yang memusat pada individu. Jadi ini pemain utamanya juragan yang punya utama. Karena dia yang membangun dengan pengrajin, yang membangun kerjasama dengan koordinator, yang membangun kerjasama dengan eksportir. Dan Kak, yang paling banyak terjadi di pedesaan aslinya adalah yang pola keempat. Bagaimana disebut sebagai hubungan patronase. Hubungan patronase berarti ada satu tokoh yang sebagai patron yang kuat memberikan modal, menjamin kehidupannya, membantu di saat sosial, memberi bantuan makan dan sebagainya. Juragan-juragan inilah yang kemudian mempunyai klien itu berarti yang dilindungi, ya, yang mungkin punya skill saja, keterampilan, tapi nggak punya modal, nggak punya perlindungan terhadap hukum dan sebagainya. Ini namanya pengrajin mandiri. Jadi hubungan patron juragan dan klien mandiri. Mandiri sendiri dibantu oleh pekerja-pekerjaan upahan di bawahnya. Ini yang paling banyak terjadi hubungan patronase di pedesaan. Jadi ini kasus kedua, berbeda dengan yang tadi, yang ini lebih beragam antara pasar dan moda. Kemudian yang ini pola lagi ya. Oke, hubungan produksi yang lebih modern ini. Oh, ini yang sudah lebih modern. Di mana kita melihat ada pertama perubahannya adalah tenaga kerja yang kasar. Biasanya ini para ini disebutnya nelayan ya, para nelayan yang mencari ikan sendiri, ya masih basisnya tenaga sendiri. Kemudian berkembang teknologi, kemudian teknologi lebih canggih, sampai ada teknologi mengolah lahan, teknologi produksi, teknologi panen. Dan kemudian sisi lain adalah pasarnya dari paling sederhana sampai kemudian struktur pasar yang luar biasa. Ya, kemudian ada teknologi pengolahan hasil dan ada bentuk pengorganisasian. Bentuk pengorganisasian ini bisa dibentuk tadi bagaimana membentuk kelompok-kelompok, kemudian membentuk jaringan, kemitraan, sampai kemudian mungkin organisasi koperasi, sampai kemudian BUMDes dan sebagainya. Ini juga disebut pola-pola hubungan produksi, bukan bahkan mungkin sampai pola inti rakyat PIR gitu ya, pola inti rakyat. Oke. Ibu lanjut dulu, nanti ada waktu 5 menit untuk kalian diskusi. Oke. Tools yang selanjutnya adalah bagaimana cara menganalisa dinamikanya, Ibu. Dinamika hubungan produksi itu ditentukan ada 4 ya faktornya. Apa aja, Bu? 1, analisa hubungan produksi di tingkat lokal dalam ekonomi lokal adalah pola hubungan produksi di dalam keluarga dulu mulai. Oke, dicek dulu. Pola hubungan produksi dengan kolega dalam arti tetangga. Pola hubungan produksi sudah bukan tetangga tapi udah level komunitas, jadi antar kelompok ya, karena udah lebih besar dari RT ketetanggaan tapi udah komunitas. Kemudian hubungan produksi udah bukan satu komunitas, Bu, udah lintas komunitas. Kalau di BUMDes itu badan usaha milik desa bersama. Jadi antar desa itu sudah antar kawasan. Ya, itu sudah besar. Jadi ada 4 ya yang menentukan pola-pola hubungan produksi baik di tingkat keluarga, tingkat ketetanggaan, tingkat komunitas, tingkat kawasan. Kalau di tingkat keluarga utamanya adalah SDM-nya. Kenapa Bu SDM-nya? Pendidikan atau skill dari anggota keluarga menentukan perkembangan hubungan produksi. Maka meningkatkan skill bagi keluarga-keluarga usaha mikro atau usaha petani itu menjadi penting. Kemudian yang kedua adalah dalam konteks ketetanggaan adalah kebutuhan. Jadi bagaimana tetangga itu menunjukkan bahwa kita saling membutuhkan,
baik di dalam memberikan kesempatan kerja, memberikan akses modal, memberikan sumber daya yang ada. Jadi kebutuhan kita bersama, mari kita bersatu menjadi satu kelompok. Kemudian level komunitas adalah utamanya faktor pemersatu. Kalau Ibu tambahkan, faktor pemersatu sebenarnya ada siapa sih yang mempersatukan? Gerakan kolektif, kolektif bersama, tapi biasanya ada leadership. Ini contohnya ya, kok kebetulan banyak yang Jogja ya, Gunung Kidul, bagaimana Bupati bisa menyatakan, ayo semua pegawai negeri beli batik dari pengrajin batik. Ayo kita punya toko lokal, bahan produksi dari para warga kita, baik petani, pengrajin, nelayan, disatukan di situ. Nggak ada pasar yang dibangun oleh luar. Nah, itu bagaimana membangun produksi level komunitas. Kalau udah lintas kawasan adalah kebijakan dari pemerintah daerah. Ibu ingat bagaimana sebelum One Village One Product itu ada One District One Product, misalnya Brebes bawang. Ya, kalau kita butuh bawang ya kita ke Brebes lah. Kalau kita butuh Bogor terkenal apa ya Kak? Ayo, Bogor terkenal apa? Masih terkenal pala kah? Buah pala kah? Oke. Jadi antar kabupaten itu punya kekasan gitu. Tapi sekarang yang dikembangkan adalah One Village One Product dan One Village One supervisor ya. Kalian itu yang mendampingi apa? CEO, nggak tahu Ibu lupa. Nah, itu yang dikembangkan. Oke. Dan apa tantangan dalam hubungan produksi itu? Ya. Tadi berulang sudah disebut, utamanya adalah proses produksi, pasar, dan faktor intervensi. Tantangannya apa? Tantangannya adalah harapannya proses produksi itu harusnya saling mendukung untuk memenuhi kebutuhan bersama. Ya. Tapi itu juga tantangan, bagaimana kita membangun kolektivitas, membangun kohesi antar aktor-aktor yang berhubungan dalam proses produksi itu untuk selalu ingat kita punya kebutuhan bersama, punya kepentingan bersama untuk sustainable atau melanjutkan hubungan produksi ini. Kalau pasar itu tantangannya adalah kreatif dong, membangun kreatif. Apalagi ya inovasi produknya apa, cara memasarkannya apa. Dan kemarin Ibu dari Direktur Keuangan Mandiri menyampaikan hasil riset menunjukkan Kak, bahwa dalam kondisi pandemi, kan sekarang berubah ke online, ternyata masa depan, kalau di luar negeri mungkin balik ke mall. Tapi hasil riset dari Bank Mandiri itu, di Indonesia ternyata sebagian besar tetap prefer akan belanja online. Jadi ke depan pasar online akan masih menjadi utama. Kalau dalam pasar online itu pola hubungan produksinya juga menarik untuk lihat seperti apa ya faktor pengelolaan produksinya. Kemudian faktor intervensi. Tadi intervensi itu bisa kebijakan, bisa karena globalisasi, bisa karena apa tadi modernisasi dan sebagainya, itu akan merubah tatanan lama. Dan kalau tidak diantisipasi seperti pertanyaan Kak siapa tadi itu, bagaimana Bu membangun ekonomi lokal? Kalau kita sudah kuat kohesivitasnya, insya Allah kita mampu berhadapan dan bermitra dengan luar. Dan kalau tidak kuat, kohesivitas kita nggak kuat, modal sosial nggak kuat, itu tantangannya adalah ada keniscayaan akan ada kesenjangan sosial ekonomi dalam komunitas. Ya kan di ilmu apa tuh komunikasi atau apa, ketika ada digital ini ada kesenjangan daerah terpencil, ada yang belum bisa ada digital. Oke, itu kesenjangan apa ya, divided ya. Tapi ada inequality digital apa tuh? Ketika ternyata sama-sama mengakses tetapi ada yang punya kemampuan untuk memanfaatkan lebih baik dan dia bisa memanfaatkan sehingga untungnya banyak, sementara mungkin kayak Ibu agak ketinggalan teknologi itu, Ibu tidak ada. Jadi digital inequality. Jadi ada kesenjangan karena proses digital, itu juga menarik untuk diteliti. Oke. Ini mungkin bisa dipelajari sendiri. Terutama, ingat Kak, benar kan? Tantangan pertama adalah social capital. Dan kearifan lokal akan tergerus ketika ada perubahan pola hubungan produksi. Tantangan kedua tadi yang
tanyakan kakak siapa tadi benar, adalah disempowerment atau empowermentless atau ketidakberdayaan dalam menghadapi faktor intervensi perubahan. Jadi peningkatan SDM, peningkatan kelembagaan, pemeliharaan sumber daya alam menjadi pemain utama, hal utama di dalam mengembangkan ekonomi lokal. Tantangan ketiga adalah melemahnya kapasitas masyarakat lokal akibat eksploitasi. Bayangin tadi kalau ada rent seeking, kita dieksploitasi, lama-lama kita udahlah kayaknya kita memang ditakdirkan jadi buruh misalnya nih. Padahal menurut Ibu bukan, kita yang karena itu manusia yang membuat kita menjadi lemah tereksploitasi. 3 hal ini mungkin menjadi pegangan untuk kalian menganalisis. Baik, Ibu buka lagi pertanyaan sebelum ya. Ibu mohon maaf ya, berarti ini ada sinkronus dan asinkronus. Sinkronusnya ya share PowerPoint dipelajari, tapi Ibu siap menerima kalau kakak-kakak masih bertanya di WA group. Nanti Ibu juga bilang Pak Arya ayo bantu jawab Prof. Arya di WA group kalian. Jadi kalau ada yang belum jelas dari PowerPoint ini, silakan kita lanjut diskusinya di WA group.